Halo Sobat Moat, bertemu lagi di Nonghure Channel. Video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi komputer yang lambat. Pertama-tama saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan cara sorot kursor ke bawah sini, lalu klik kanan kita pilih Task Manager. Lalu kita pilih tab Performance ya. Nah, di sini kita lihat CPU. Kita lihat di sini grafiknya, oh ini tinggi ya, kemudian dia mengecil. Nah, kalau grafiknya ini tinggi semua, berarti prosesor kita bekerjanya terlalu berat. Nah, itu juga bisa menyebabkan komputer menjadi lambat. Lalu kita lakukan yang kedua, kita ke memori. Kita lihat di sini memori jumlah total 8 GB, memori usage-nya 7,9 GB. Dan di penggunaannya sebesar 2,2 GB dan yang masih available sebesar 5,6 GB. Nah, ini berarti komputer kita tidak terlalu berat ya kalau kondisinya seperti ini. Tapi apabila ini grafiknya tinggi, terus jumlah memori yang di in use ini sebesar 6 GB atau 7 GB, biasanya komputer akan lambat karena kapasitas kita sebenarnya cuma 8 GB. Nah, berarti itu bisa menyebabkan komputer menjadi terlalu berat. Kemudian kita akan melakukan pengecekan di drive C kita. Nah, kita pilih di sini di PC, lalu kita lihat C. Oke, di sini masih berwarna biru ya. Berarti ini komputer ini tidak masalah. Masih banyak space yang kosong. Apabila ini berwarna merah, berarti kapasitas harddisk sudah mau penuh, dan itu juga bisa menyebabkan komputer menjadi lambat. Setelah melakukan pengecekan, sekarang kita sudah mendapat gambaran kenapa penyebab komputer ini menjadi lambat. Langkah pertama yang biasa saya lakukan adalah saya akan menguninstall program-program yang sudah tidak saya pakai lagi. Caranya, saya akan ke tombol search di sebelah sini, letaknya ada di sebelah lambang Windows ya, sebelah kanannya. Kita ketik control panel, sudah ada control panelnya, kita klik, lalu kita pilih uninstall program. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini sudah terlihat jumlah pemakaian kapasitasnya berapa, versinya berapa, dan diinstalnya di tanggal berapa. Nah, di sini kita cari program apa yang kira-kira sudah kita tidak pakai lagi ya. Di sini saya akan uninstall program Handbrake karena saya sudah tidak menggunakannya lagi. Caranya klik kanan, lalu pilih uninstall, lalu kita pilih yes. Kita pilih yes. Oke. Nah, kalian cari lagi ya, kira-kira program apa lagi yang sudah kalian tidak gunakan. Nah, sebaiknya itu kalian uninstall. Nanti pada saat kalian membutuhkan, kalian tinggal menginstalnya lagi. Setelah itu, kita akan menghapus file-file yang sudah tidak kita gunakan lagi. Biasanya itu ada di drive C, lalu dipilih download. Nah, biasanya setelah kita mendownload sesuatu, jarang kita delete kembali. Lalu kita diamkan di folder download dan itu akan menumpuk banyak di folder download. Itu bisa menyebabkan komputer kita menjadi lambat. Dari mana lambatnya? Karena itu akan menambah kapasitas di drive C kita menjadi penuh. Nah, kita pilih ya file-file yang sudah tidak kita gunakan lagi, lalu kalian delete. Setelah itu, kita akan menghapus file-file yang ada di folder temporary files. Nah, temporary files itu letaknya tersembunyi. Kita munculkan dulu ya. Kita pilih drive C, lalu pilih users, lalu pilih Nonghure, lalu kita ke bagian sini ke view, lalu kita centang di bagian hidden items. Nah, sekarang kita sudah lihat ya. Kita pilih app data. Lalu kita pilih lokal. Lalu kita cari folder temp.
Nah, di sini banyak nih file-file yang sudah tidak terpakai. Klik dulu folder ini, lalu kita tekan Ctrl dan A di keyboard secara berbarengan. Lalu kita klik kanan, lalu delete. Ada beberapa file yang tidak bisa dihapus. Ya udah, ini dibiarkan saja. Setidaknya sudah mengurangi beban kapasitas hard disk di drive C kita. Kita pilih skip saja ya. Oke, file-filenya sudah terhapus. Sekarang kita menuju recycle bin. Recycle bin adanya di sebelah sini ya. Kita akan mengosongkan recycle bin kita. Kita pilih dulu satu foldernya, lalu kita tekan Ctrl dan A di keyboard. Lalu kita klik kanan, pilih delete. Oke, recycle bin sudah kosong. Mengapa recycle bin perlu kita kosongkan? Karena recycle bin ini adanya di drive C. Kalau dia penuh, dia juga akan membebankan kapasitas hard disk kita. Sekarang kita akan melakukan disk clean up. Caranya, kita ke tombol search lagi yang ada di sebelah kanan lambang Windows ya. Kita klik disk clean up. Nah, sudah muncul disk clean up-nya. Lalu kita pilih drive C, lalu pilih OK, lalu kita centang file-file yang mau kita hapus. Kita lihat recycle bin sudah 0 ya, karena sudah kosong. Kita delete. Kalau folder download ini tergantung kalian. Kalau masih ada file-file yang kalian perlu, kalian jangan centang ini ya, karena kalau kalian centang, otomatis folder download kalian juga akan bersih. Lalu kita klik OK, lalu kita pilih delete files. Kita tunggu ya. Oke, disk clean up sudah kita lakukan. Lalu saya akan mematikan program-program yang jalan saat komputer melakukan booting untuk menyala. Caranya, saya akan tekan tombol Windows di keyboard dan saya tekan R. Lalu ketik msconfig. Lalu kita tekan Enter. Pada bagian sini kita pilih Startup. Pilih Open Task Manager. Kita lihat di sini program-program yang tidak perlu jalan pada saat komputer sedang booting. Program ini tidak perlu. Sudah disable. Nah, ini Microsoft OneDrive statusnya enable. Kita disable. Lalu Opera Browser statusnya enable, kita klik disable. Oh, ini juga nih Adobe Updater Startup Utility statusnya enable, kita disable aja. Oke, itu aja. Setelah itu kita close ya. Oh iya, teman-teman juga jangan lupa melakukan defragment hard disk ya. Caranya kita ke bagian search, lalu kita ketik defragment, kita pilih. Karena di sini saya pernah melakukan defragment hard disk, jadi di sini tidak perlu saya lakukan lagi. Oke, nah kalau buat teman-teman yang belum, kalian bisa melakukannya ya dengan cara klik analyze, lalu di optimize. Oke. Setelah kita melakukan semua hal tadi, teman-teman juga bisa melakukan scan virus melalui aplikasi antivirus yang kalian punya, dan juga melakukan scan malware untuk memaksimalkan performa komputer kalian. Demikian video saya hari ini tentang bagaimana cara mengatasi komputer yang lambat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.